dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak. Iman adalah mutiara, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas
kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak. Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada
tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak. Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual. Apa kabar semuanya, ibu-ibu, sahabat-sahabat solihah? Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh dengan tema Inspiring Love ya. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Bu Dewi Diana Sofia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah teman-teman, saya mohon doanya dari teman-teman semua. Salah satu dari sahabat kita di alumni MSA Metanoia Feeling 2 hari yang lalu Allah panggil beliau, semoga husnul khotimah. Saya tahu betul perjuangan beliau di jalan dakwah. Saya ucapkan terima kasih kepada Nur Bandung ya dan Bu Dewi
Bu Dewi Bandung yang sudah menyempatkan mewakili kami untuk menjenguk beliau, dan melalui perantara beliau saya bersama Bu Dewi Diana sempat melihat hari-hari terakhir beliau melalui sosmed ya. Jejakilah kepada Teh Nur, melalui wasilah beliau Allah pertemukan saya dengan almarhum Teh Nur juga namanya di Bandung. Pada saat itu kami masih bisa berkomunikasi walaupun via sosmed. Saya mohon keridoan dari teman-teman semua untuk melantunkan, mengirimkan doa untuk beliau. Al-Fatihah bersama-sama. Ya karena berdoa ya karena selain di masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Marilah teman-teman sebelum dibuka ya, kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua, iya karena selain. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Pejuang Subuh. Insya Allah nanti ini sebelum di sesi dilanjutkan oleh Bu Dewi, saya seperti biasa minta dari teman-teman untuk berbagi materi minggu lalu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Nah, kepada teman-teman saya persilahkan mangga untuk present atau menyalakan mic-nya langsung untuk berbagi materi minggu kemarin. Saya Tayani. Ya, mangga Bu Nurila. Ya, sebelumnya makasih Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit ya dari catatan saya minggu lalu. Itu pembahasan Bu Dewi minggu lalu itu tentang apa yang menjadi penyebab seseorang kesulitan qiyamul lail atau bangun malam. Dari catatan saya di sini kemarin ya ada 7 faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu dhoful imani, lemahnya iman. Sebab kalau seseorang itu kuat imannya, pasti ya akan sangat cinta, rindu, bahkan sangat bahagia ketika menghadapnya ya di penghujung malam itu bisa dijadikan suatu kesempatan buat kita untuk makin dekat dengannya. Bagaimana cara supaya makin dekat dengan dia gitu. Dengan Allah ya maksud saya ya. Kenapa untuk manusia aja kita bisa melakukan apapun gitu. Karena kita mengharapkan cintanya, bahkan kita mencintai dia, kita sampai ada ya yang sampai berbohong gitu untuk mendapatkan cintanya itu, sampai ada yang berbohong. Seperti contoh di masa pandemi ini ya, ketika lebaran kemarin, lebaran yang lalu pun gitu, karena udah 2 lebaran ini kita memang dalam kondisi pandemi ya, itu sampai rela berbohong untuk bisa pulang kampung menemui orang tuanya gitu. Bahkan berbohongnya itu sampai ada yang, ini pengalaman saya gitu ya, salah seorang teman saya ada, tapi bukan teman-teman di sini ya, di sini deh, di kampung saya gitu, di kampung saya itu ada yang sampai rela berbohong, bilang anggota keluarganya ada yang meninggal. Saya istighfar ya Allah, sampai segitunya gitu, perjuangannya sampai segitu gitu demi untuk bisa bertemu dengan orang tuanya di kampung. Terus kita sendiri ke Allah seperti apa? Apakah sudah seperti itu? Gitu. Sampai berbohong gitu, berbohong untuk
manusia, untuk orang yang kita cintai. Kenapa untuk Allah kita tidak bisa melakukannya gitu? Seperti dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam surat Al-Mujammil ya, ayat 6. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan dan mendalam. Terus kemudian kekasih itu, bukankah kekasih yang senang berjumpa dan berdoa dengan kekasihnya itu yang ke satu ya Teh. Terus yang kedua dari catatan saya kemarin itu al-jahlu, karena awam ilmu agamanya. Seandainya tahu dalil keutamaan, rahasia, hikmah, keajaiban, dan manfaat indahnya tahajud, pasti ia akan menjaganya, bahkan sebelum tidur pun pasti sudah senang, karena nanti malam kan diniatin gitu sebelum tidur. Ya saya sendiri gitu ya, karena suka takut lalai gitu. Sebelum saya tidur biasanya saya selalu, ya Allah bangunin saya gitu, bangunin saya di sepertiga malam. Alhamdulillah kadang suara nyamuk atau kadang tiba-tiba badan yang gatel gitu, saya terjaga sendiri. Ya mungkin itu caranya Allah ya, mengirimkan nyamuk atau rasa gatal di tubuh saya ya. Dan itu saya selalu dawamkan ya, saya selalu setiap mau tidur sehabis sholat isya atau itu saya selalu niat, ya Allah bangunin saya di sepertiga malam. Itu pasti kalau kitanya mau bener-bener gitu niat, insya Allah pasti di waktu-waktu itu, entah dengan cara yang seperti itu ya, datangnya nyamuk atau gatal gitu yang saya alamin, pasti insya Allah Allah bangunkan. Yang penting gimana kuatnya niat kita, karena memang suatu itu kayak apalagi sibuk dengan aktivitasnya, tidurnya terlalu larut misalkan, kadang jadi lewat ya, lewat qiyamul lailnya gitu. Sampai lagi memang niatnya itu juga emang nggak ada gitu, emang nggak niat untuk qiyamul lail. Terus yang ketiga itu hubud dunia, cinta dunia atau diperbudak dunia, sehingga dilelahkan dan disibukkan dengannya, siang malam sibuk hanya untuk urusan dunia saja. Jadi kalaupun bangun malam pun karena memang ada target dunia yang dia ingin capai. Misal seseorang yang memang aktivitasnya itu bisa jadi di sepertiga malam, tapi aktivitas ini ya, yang lebih bagusnya itu sih sebelum aktivitas dunia kita ya kita sholat tahajud dulu gitu ya. Itu yang lebih bagusnya seperti itu gitu. Cuma bukan kebanyakan ya. Tapi kalau di poin 3 ini, kalau orang yang diperbudak dunia itu biasanya dia itu bangun malam bukan karena memang untuk qiyamul lail ya, tapi karena target dunia yang dia ingin capai. Misalkan pekerjaan dia yang memang jamnya jam-jam segitu gitu. Misalkan kayak pedagang di pasar ya, biasanya jam 2 atau ya jam segituan ya. Kalau saya perhatiin gitu pedagang-pedagang sayur atau ini jam 2 dia udah sibuk aktivitas untuk ke pasar ya. Ya memang dunia akhirat itu harus sebanding ya, dunia yang kita peroleh bisa kita gunakan untuk sarana ibadah itu bagus gitu. Tapi kalau dunianya aja yang kita kejar atau kita cari itu rugi gitu. Jadi nggak apa-apa aktivitas misalkan mau memang pedagang gitu ya yang
saya pedagang gorengan atau tadi penjual sayur gitu, silahkan gitu, mau melakukan aktivitas dunia. Cuma untuk akhiratnya pun baiknya jangan ditinggalkan. Tahajud dulu, ya mulai dulu gitu kan. Di situ kita bisa mungkin sebelum melakukan aktivitas kita bisa ngobrol dulu sama Allah gitu kan, supaya usaha kita itu Allah mudahkan. Kemudian yang poin keempat itu Abdul Hawa, budak nafsu. Yaitu orang yang kegemarannya melakukan amal maksiat seperti pezina, pemabuk, penjudi dan sebagainya. Mereka itu akan sangat kesulitan untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena perbuatan maksiat mereka, kesulitan mereka itu karena memang perbuatan maksiat mereka gitu. Dengan maksiat mereka itulah makanya untuk bangun malam itu rasanya berat banget, sulit. Karena mungkin ya dari sebab akibat dari perbuatan maksiat itu sendiri gitu. Kemudian yang ke poin 5, ta'amul harami, banyak makan minum yang haram. Itu bisa dipastikan jika sesuatu yang dikonsumsi dari yang haram, maka orang itu akan berat sekali untuk bahkan sholat 5 waktu pun bisa sangat berat. Apalagi sholat malam atau qiyamul lail. Kalaupun sholat terkesan berat dan cenderung males-malesan biasanya. Ya, karena pengaruh sekali ya dari harta yang haram itu. Tapi ada juga sih, kalau saya ini ada ya, gitu misalkan orang yang memang ini tapi sholat rajin gitu, sholatnya rajin gitu kan, bahkan bangun malamnya juga rajin. Cuma untuk kita menghindari memakai harta yang haram, supaya ya Allah mudahkan untuk kita qiyamul lail gitu. Karena bisa jadi memang dari harta yang haram itu bisa jadi penyebab seseorang itu akan sangat sulit. Yang keenam, poin keenam, kasratul junub. Karena selalu dan keseringan berbuat dosa. Karena setiap dosa yang diperbuat menjadi noktah hitam atau titik hitam di hati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertobat dari dosanya, hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, noda hitam tersebut pun akan semakin bertambah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah juga berfirman, begitulah maksud dari firman Allah yang artinya sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi hatinya. Jadi dosa yang kita lakukan pun itu bisa satu titik itu jadi kotoran di hati ya. Dan bisa jadi nanti akan hati kita itu jadi benar hitam semua gitu. Mungkin kita nganggapnya remeh gitu. Dari dosa-dosa yang kecil kita lakuin. Sebenarnya dari dosa-dosa itu hati kita akan di satu titik hitam itu akan nempel di hati kita ya. Dan pelan-pelan dari dosa-dosa yang kecil itu pun bisa jadi akan menutupi hati kita jadi hitam gitu. Karenanya
mau sekecil apapun dosa itu gitu kan, kita harus hindari gitu, harus jauhi. Karena apa? Bisa jadi penyebabnya pun kita kesulitan bangun malam, bisa jadi dari dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadari kita lakuin gitu. Cuma kitanya nganggapnya ringan gitu, sudahlah cuma begini aja misalkan. Padahal justru dari situlah bisa jadi penyebab kita kesulitan juga untuk bangun malam dari dosa-dosa kecil yang bisa jadi akan jadi banyak ya, bahkan bikin hati kita juga jadi kotor gitu karena dosa-dosa itu. Dari titik demi titik lama-lama keseluruhannya memang bisa nutupin hati yang tadinya bersih jadi kotor karena titik-titik awalnya titik-titik kecil itu ya, dari dosa-dosa kecil itu. Kemudian yang terakhir poin 7, itu inti dari yang 6 tadi ya, itu karena dikuasai setan. Maksudnya itu dikuasai setan itu ya karena udah apa ya, di sini sebentar, ada hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan 3 ikatan. Setan menstempel setiap simpul ikatan atas kalian dengan mengucapkan bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila bangun dan berzikir kepada Allah, terbuka satu ikatan. Kemudian apabila ia wudhu, terbuka pula satu ikatan. Dan apabila ia sholat, terbukalah satu ikatan. Maka pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jadi kalau orang yang berusaha tadi ya melakukan 3 hal itu, dia bangun, kemudian dia zikir, dia bangun itu Allah itu sudah melepas satu ikatannya gitu kan. Kemudian dia ngambil wudhu, maka dilepaskanlah ikatan yang kedua. Lalu dia melakukan sholat malam atau qiyamul lail, maka dilepaskanlah ikatannya yang ketiga. Jadi jika kita bangun malam gitu kan, kemudian kita bersegera untuk ambil wudhu, kemudian sholat, maka insya Allah 3 ikatan itu akan Allah lepaskan gitu. Jadi memang tadi di awal saya bilang sebenarnya niat juga ya, niat kita untuk melakukan qiyamul lail. Jadi kita juga harus ngalahin ya setan di sini kan memang sangat suka ya gitu kan, bikin kita lalai gitu. Tapi nggak nyalahin setan juga sih. Kadang juga memang dari diri kitanya sendiri gitu. Setan itu cuma membisikkan, tapi kan pelakunya tetap kita ya. Yang bikin malas itu kita sendiri gitu. Sebenarnya kalau diniatin Bismillah gitu, ya Allah bangunkan saya sepertiga malam, mudahkan. Insya Allah Allah mudahkan gitu. Pengalaman saya seperti itu gitu kan. Kalau di sini kan dibilang matanya dikencingi apa? Ya, dikencingin jin. Iya ya, ngapain teh? Kencingin jin. Juga gitu kan. Bahkan ketika ada nyamuk yang muter di kuping ini juga nggak denger gitu kan, padahal bisa jadi. Terus bangun matanya melek, bangun bener, tapi kadang cuma ke kamar mandi doang, dari kamar mandi tidur lagi ya mungkin itu yang dibilang dikencingin setan ya teh. Padahal mah nggak juga kali ya. Memang mungkin niatnya juga gitu. Makanya niat pun harus dikuatkan di situ gitu. Jangan bangun malam cuma mau ke kamar mandi atau cuma sekedar karena ada kerjaan aja gitu. Tapi harus diniatin, dikuatin. Insya Allah sih kalau memang niatnya kuat, insya Allah Allah mudahin gitu. Pengalaman saya segitu. Nggak tahu sih kalau pengalaman teman-teman gitu kan.
Kalau saya rasain gitu sebelum tidur saya niatin, ya Allah bangunkan saya di sepertiga malam. Alhamdulillah Allah mudahin walaupun caranya dengan saya yaitu tadi nyamuk atau gatel gitu. Gitu sih Teh. Poin-poin yang kemarin yang nggak tahu nih. Ada yang mau nambahin mungkin? Ya. Catatan saya sih gitu Teh kemarin. Mungkin banyak. Ya, terima kasih ya Teh. Sami-sami ya, alhamdulillah. Terima kasih buat Bu Nurhilah ya. Ada satu lagi, mangga. Mungkin ada Bu Dewi Ros. Nah, silahkan Bu Dewi Ros. Terima kasih Yani juga Bu Nurhilah tadi ya udah komplit sebenarnya itu rangkuman catatan kemarin menjelang subuh minggu kemarin. Tapi saya ada tambahan sedikit. Ada pertanyaan menarik di minggu kemarin, yaitu tentang bagaimana menjaga istiqomah ibadah, terutama pada bulan Ramadan ya. Karena seringnya kita di bulan Ramadan itu kan udah bagus tuh amalannya, tapi kenapa setelah Ramadan, jangankan Ramadan ya, Syawal aja kita udah turun kiroh atau semangatnya. Di sini ada jawabannya, yaitu harus dicek apakah rasa cinta kepada Allah itu sudah benar-benar tumbuh. Karena pada saat cinta pasti semuanya akan dikorbankan tanpa mengharap imbalan. Bisa jadi saat Ramadan itu rajin karena di sana itu ada imbalan, ada harapan, mungkin juga ada ampunan dan dilipat gandakannya pahala ya di bulan Ramadan itu. Nah setelah Ramadan kirohnya itu turun karena tanpa sadar harapan di Ramadan itu sudah tidak ada. Sehingga bisa dikoreksi lagi semangat saat Ramadan itu karena apa? Itu Teh Yani yang perlu ditambahi aja. Kalau yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nurhilah udah komplit. Terima kasih. Ya, ternuhun ya Bu Dewi Ros dari Bandung ya. Bu Dewi lagi di Bandung. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat Bu Dewi Ros dan Bu Nurhilah ya, insya Allah nih. Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Nah, mangga kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk membersamai teman-teman semua di sini. Jangan gitu atuh, jangan sedih gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senangnya ini pagi-pagi tuh ya, seger banget lihat yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Udah pada mandi ya, Ibu ya. Kalau sini ada yang ganteng bahaya ya. Ini from Ahwat. Ya, alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhwati ya. Insya Allah di sini saya berdoa banget ya. Yang hadir di sini nanti kita akan kumpul lagi bersama-sama ya di taman surganya Allah yang sesungguhnya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti kita reunian, nggak pakai apa virtual lagi, nggak pakai Zoom lagi, tapi betul-betul hadir ya bersama-sama di taman surganya, menikmati hasil jerih payah kita ya selama di dunia ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya. Tadi ya sudah mendengar teman-teman apa yang disampaikan oleh sahabat kita ya, Masya Allah, alhamdulillah catatannya lengkap, bahkan banyak tambahan ya, saya juga menyimak ya. Nah inilah yang dimaksudkan sebagai bahwa kita itu adalah sebetulnya ya, manusia itu adalah guru bagi sebagian yang lainnya ya, nggak ada yang nggak spesial, semuanya spesial ya. Kalau di sini ada berapa orang TNI hadir? 77. Nah, saya yakin ada 77 ilmu bahkan lebih ya yang berbeda ya, isi kepalanya masing-masing berbeda. Nah, saya berharap banget lah teman-teman kalau memang suka ngadain acara atau apa saya juga diundang ya biar ikut dengerin menyimak ilmunya ya. Insyaallah. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang penghalang, itu sebetulnya membahas pertanyaan ya. Bahas pertanyaan
terkait sambungannya dengan bagaimana sih menjaga keistiqomahan pasca Ramadan. Nah, itu kan pertanyaannya bagaimana nih gitu ya, setelah Ramadan kok kayak jet lag gitu ya. Ibarat kita lagi keluar mana, habis keluar negeri ya, pas di luar negerinya memang jet lag, berusaha banget ya untuk bisa menyesuaikan pola tidur ya dengan mana waktu setempat ya. Berusaha banget gitu ya menyesuaikan. Setelah balik lagi ke Indonesia, nyesuainnya ya jet lag lagi gitu ya. Nah, jangan mudah-mudahan nggak seperti itu ya kita di pasca Ramadan, ketika Ramadan gitu ya, dan pasca Ramadan tidak seperti itu jet lag ya, karena memang bagi seorang Muslim ya, kita mulai membiasakan selayaknya setiap bulan itu kita rasakan sebagai Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa bersungguh-sungguh ya, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahala ya. Bersungguh-sungguh. Nah, harusnya di luar Ramadan ketika pahala tidak berlipat ganda lagi, lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya. Kan tidak berlipat ganda, harusnya lebih sungguh-sungguh lagi kan begitu ya. Kemarin lo bisa diraup keuntungan banyak banget nih ya, yang sekali melaksanakan yang wajib dapat 2 pahala. Sekarang cuma 1 pahala, berarti harus berbanyak lagi tuh ya. Di luar Ramadan itu melaksanakan yang wajib dan menambah-nambah yang sunnah, lebih banyak lagi seperti justru harusnya lebih banyak lagi di luar Ramadan ibadahnya, tambah lagi ya. Karena kita merasa kurang terus ya, seperti itu. Hari ini mau ngapain ya? Mungkin ada pertanyaan dulu, tanya ini tambahan nggak minggu kemarin, ada hutang pertanyaan? Sepertinya enggak ada. Ya, nggak ada ya. Oke. Nah, saya ingin hari ini menambahkan lagi ya penjelasan di minggu kemarin tentang bagaimana penghalang tahajud itu salah satunya ya adalah dunia ya, cinta dunia. Sebetulnya sering ada pertanyaannya. Jadi terus kita kalau cinta dunia nggak boleh ya, sibuk dengan dunia nggak boleh. Terus mensinkronkan dengan ibadah itu bagaimana? Apakah memang kita benar-benar nggak boleh ya jalan-jalan apa gitu ya? Terus harusnya ibadah terus gitu ya? Apakah kita harus sholat terus, ngaji terus ya? Nggak beres-beres gitu atau gimana ya? Karena kan memang Allah menciptakan kita itu hidup untuk beribadah. Gimana mensinkronkannya? Nah, dalam hal ini sebetulnya ya yang dimaksud dengan cinta dunia itu adalah ini kan lebih pertama ke rasa ya, rasa cinta. Nah, kita sendiri ya, ini kan sangat subjektif. Kita sendiri masing-masing individu bisa mengukur ya dirinya, rasa cinta kita ya kepada ketaatan. Ibadah itu kan sebenarnya ketaatan. Ya. Taat kepada Allah, taat menjalankan perintahnya, taat menjauhi larangannya, kan gitu ya. Nah, itu ibadah. Nah, jadi kecintaan kepada taat dengan kecintaan kepada urusan dunia itu jauh lebih besar mana gitu ya. Karena manusia punya naluri, salah satu naluri itu memang naluri mencintai ya, goriza itu naluri. Nah, nggak bisa diputus ya, karena namanya naluri itu kan sepaket ya, ketika manusia diciptakan ya naluri itu ada gitu ya, barengan. Nah, ketika lahir itu sudah ada nalurinya. Nah, jadi nggak bisa diputus. Yang paling mungkin itu apa, dikelola nalurinya ya. Jadi jangan sampai kecintaan kita terhadap sesuatu, wajar jadi sebetulnya ya kita mencintai yang di sekeliling kita, wajar mencintai barang, misalnya kerudung kita lebih cinta kepada warna yang mana, kan itu beda-beda ya tiap orang, itu tuh naluri banget, bisa boleh gitu ya. Nah tapi nanti yang paling mungkin itu dikelola, jangan sampai kecintaan kita terhadap yang ada di dunia ini melebihi kecintaan kita kepada ketaatan kepada Allah ya. Dikatakan melebihi itu bagaimana? Kita bisa ya mengukurnya dengan memperhatikan ya pengibaratan ya seperti orang yang memang jatuh cinta. Kalau orang udah jatuh cinta gimana? Orang udah jatuh cinta itu yang diingat dia terus gitu ya. Pengen ketemunya sama dia terus ya. Menyiapkan segala sesuatu buat dia gitu ya. Nah, terus apa? Pengen ketemu terus, pengen apa lagi Teh Ani? Pengen deketan. Asim berkorban.
Ya ibarat cinta sama anak, cinta sama ibu, coba apa yang kita lakukan. Kalau orang tua kita mau datang, pas kita nyiapin segala sesuatu. Disiapin pokoknya ya rumah, semuanya spraynya diganti dan seterusnya. Atau mungkin kita nyiapin uang juga. Nanti pas orang tua saya kesini, buat apa ya? Mau diajak jalan kemana ya? Mungkin nanti searching ya, tempat kuliner terbaru. Ya. Atau tempat wisata terbaru. Ya. Orang tua senangnya apa ya? Jadi kalau orang tua memang kayak ibu saya tuh, pernah kesini diajak, kalau anak-anak kan seneng ya, pernah diajakin ke masakan Jepang gitu. Yaudah yuk, kayaknya tempat ini bagus, nanti kalau mama kesini ajak. Ya ada ibu saya mahal mual-mual gitu ya. Nah, terus kita kan jadi mikir, berarti nanti nggak ke situ lagi. Ya, ibu tuh senengnya apa? Oh yang kayak gini-gini. Nah, karena kenapa? Karena kita tuh cinta. Seperti itu. Nah, ciri-ciri orang cinta yang saling ketika gimana sih Teni, ini butuh kopi kayaknya. Nah, jadi dilihat dari tanda-tanda mencintai seperti itu, nah kita bisa mengukur diri kita. Tanda-tanda cinta yang seperti tadi itu lebih cenderung kepada siapa selama ini? Kepada dunia atau kepada Allah? Menguatnya. Ya. Menguatnya kemana? Lebih kuat kemana? Gitu. Lebih cenderung kemana? Pertama, sering ingat dia. Nah, 24 jam kehidupan kita sering ingat siapa? 24 jam loh ya. Kalau dikurangi jam tidur 8 jam misalnya. Banyak banget 8 jam sebetulnya ya. Misalnya lah 8 jam. Berarti sisanya ada 24 kurangi 8 berapa Tani? 16. Wah, Tani keren. Bener 16. Iya ya. Mengkhawatirkan yang hitung. Iya. Nah, sisanya itu kita yang paling banyak diingat siapa? Nah, itu kan ya. Atau nanti kita lebih berkorban banyak untuk siapa. Nah, tapi sebetulnya hakikatnya gini teman-teman, nggak apa-apa kita bisa mau bekerja ya, kerja. Memang akhirnya mau nggak mau udah cari kerjaan yang nggak ngabisin waktu, ternyata nggak dapat gitu ya. Misalnya bekerja, nah apakah bekerja itu akhirnya kita dikatakan mencintai dunia, ngurusin dunia? Tergantung gitu ya, tergantung nanti dilihat. Kalau dikatakan kerja itu kan bisa jadi jatuhnya itu cinta dunia atau bisa jadi ibadah kerja itu ya. Ini untuk laki-laki terutama ya, laki-laki. Jadi kalau pertama dia meniatkan bekerjanya, karena ini kan perintah Allah. Saya kepala keluarga, menjalankan perintah. Nah, jadi selama dia misalnya di luar kerja sampai 20 jam gitu ya, ya dia dapat pahala ibadah. Ya. Nah, terus tidak cukup di situ. Kemudian apa? Jenis pekerjaannya. Itu juga diperhatikan. Jadi kalau memang pekerjaannya haram ya selama 20 jam dia di luar, ada yang kerja 20 jam ya, kayaknya robot ya. Ada sih yang mungkin yang sampai terus lembur gitu ya. Nah, jadi kalau di jalan yang haram, maka sepanjang berjam-jam dia di luar rumah bekerja tadi, Allah catat berbuat dosa terus kan. Habis waktunya. Berarti kan itu dikatakan cinta dunia itu seperti itu. Lebih mengejar sesuatu yang materi dan tidak memperdulikan larangan Allah. Berarti lebih memilih siapa? Lebih memilih dunia kan? Harusnya lebih memilih Allah gitu. Oke bekerja, tapi cari yang halal. Kemudian selama bekerja ada juga batasan-batasan yang harus diperhatikan, misalnya tempat kerjanya ya. Khalwat apa enggak gitu ya, berkhalwat apa enggak, kemudian nanti kalaupun harus ada pergi keluar daerah ya sama-sama rekan kerja, nah gimana itu kan nanti pakai mobil dinas, gimana hukumnya ya kalau di situ ada juga perempuan dan lain-lain. Jadi perhatikan yang kayak gitu. Kemudian mungkin udah halal ya, niatnya udah karena Allah, tapi aktivitas di situnya gimana gitu ya, misalnya jualan sih ya. Misalnya dia bekerja di perusahaan atau dia sendiri yang jadi ownernya gitu ya. Jualan kan bagus ya, jualannya juga misalnya jualan kopi misalnya. Jualan kopi, produksi kopi gitu. Nah, udah halal kan, udah bener ya. Nah, tapi nanti ternyata dalam prosesnya ya, dia untuk memasukkan ke perusahaan tertentu, dia ternyata harus nyogok ya. Nah, itu kan jadi jatuh lagi. Nah, jadi dalam semua prosesnya itu terus harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Maka semuanya akan bernilai ibadah. Ya, termasuk apakah kita kalau sibuk, ibu-ibu nih, sibuk ngurusin rumah seharian. Terus kapan ibadahnya gitu ya. Nah,
Berarti kan tadi kembalikan ke definisi ibadah. Ibadah itu adalah taat, menjalankan perintah ataupun menjauhi larangannya. Nah, berarti selama kita melakukan aktivitas dalam rumah tangga itu, pertama niatnya memang menjalankan perintah Allah, nah itu udah dapat tuh, bagus ya. Yang kedua caranya ya. Caranya gimana ya, kita itu apakah sesuai dengan perintah atau tidak, cara bekerja di dalam rumahnya gitu ya, membereskannya semuanya itu memang harus dengan koridor ketaatan ya. Kan dikatakan amal soleh itu kan pertama niat dan kedua caranya harus diperhatikan ya, nggak bisa salah satu. Caranya udah benar sesuai perintah Allah tapi niatnya enggak, nah itu ditolak amalnya. Niatnya karena apa? Karena takut sama suami, sekedar takut gitu ya, daripada berantem gitu ya, nanti rumah berantakan, nah itu nanti nggak dapat pahala gitu ya. Apalagi kalau misalnya serumah sama mertua, jadi takut gitu ya diomongin mertua, takut diomongin ipar, nah udah nanti nggak dapat pahala itu ya. Sayang banget dari pagi sampai sore kerja gitu ya, tapi nggak dapat pahala. Nah, jadi biar bernilai ibadah, niatnya ini Allah memang menjalankan perintah Allah. Caranya bagaimana? Caranya juga disesuaikan ya. Nah, apalagi kalau ditambah tuh ketika tadi suami bekerja, pas kita juga melakukan aktivitas di dalam rumah, hati kita, pikiran kita nyantol terus sama Allah, ingat Allah terus ya. Bahkan kita ingat pahala-pahalanya, misalnya pahala seorang ibu kan, misalnya ketika dia memakaikan pakaian anaknya ya yang masih kecil, itu kan pahalanya seperti memakaikan pakaian kepada 1000 anak yatim ya, kalau nggak salah itu. Kemudian menyisir anaknya, itu kan pahalanya banyak banget. Kemudian ketika dia menanak nasi ya, maka pahala itu adalah dari setiap butir nasinya itu ya, setara dengan apa gitu ya. Harus saya belum murojaah lagi tuh hadis-hadisnya, tapi masya Allah gitu. Jadi kita selalu terpaut, apapun aktivitas kita ya terpaut niatnya karena Allah, caranya sesuai perintah Allah, dan sepanjang aktivitas itu kita memang banyak berzikir, banyak menyebut Allah, banyak curhat. Nah ini kalau teman-teman yang udah ikutan MSH, jadi jangan sampai kita itu sering ngomongin Allah di kajian gitu ya, tapi kita jarang ngobrol sama Allah. Ngobrol sama Allah, pas lagi nyapu lihat debu-debunya, mungkin kita jadi ingat dosa, ya Allah, mungkin dosa hamba lebih banyak dari ini, maafin ya. Ngobrol aja terus gitu sama Allah. Nah, jadi indah banget ya, selain kita dapat pahala, aktivitas tadi udah sesuai niatnya karena Allah, caranya sesuai perintah Allah, dan kita pun dapat pahala berikutnya, hatinya selalu terpaut ya, selalu berzikir mengingat Allah. Nah, itu jadi apapun aktivitas kehidupan dunia, selama kita pertama niatnya menjalankan perintah, yang kedua caranya sesuai dengan perintah Allah, insya Allah itu jatuh nilainya sebagai nilai ibadah. Saya tuh ngurusin anak, terus dari pagi anak sakit, apalagi anak sakit, pahalanya itu kan niat kan, itu memang Allah yang memerintahkan. Anak itu kan dalam wilayah pengasuhan kita ya. Atau saya jadi tambah berkurang waktu buat zikirnya. Loh, zikir itu kan bisa kapan aja gitu ya. Waktu buat ngaji juga bisa kapan aja, sambil gendong anak tadi ya. Mungkin kita nggak bisa langsung pegang Qur'annya, nyalakan murotal, kita ngikutin dalam hati, kan sebetulnya bisa ya. Apalagi ada potensi perempuan itu multitalenta katanya gitu ya. Nah, bisa gitu, insya Allah bisa. Jadi tidak terpisah intinya teman-teman ya. Gambaran jangan cinta dunia berarti nggak boleh melakukan aktivitas dunia, harusnya sholat terus, enggak ya. Tapi adalah apapun aktivitasnya, kita selalu mengkaitkan pertama niatnya karena Allah, ini memang perintah Allah. Yang kedua, caranya sesuaikan dengan kemauannya Allah. Ketiga, selama beraktivitas tadi kita senantiasa mengingat Allah ya, berzikir kepada Allah, hatinya terpaut sama Allah, pikirannya terpaut sama Allah ya. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, kita terhubung sama Allah ya. Pas lihat jendela kotor, coba ingat Allah di situ ya. Lihat jendela aja ingat Allah ya. Gimana itu kaca dibuatnya dari apa ya, itu jadi masalah gitu. Akhirnya ibadah, mudah-mudahan itu nilai ibadah tuh terus-terusan gitu dalam aktivitas kita. Nah, itu teman-teman. Nah, terus yang dikatakan cinta dunia itu bagaimana? Nah, tadi misalnya pertama niatnya ternyata semata-mata ingin diridhoi sama mertua ya, biar mertua nggak ngomongin, biar suami nggak ngejauhin, nanti aku dipotong uang saku misalnya, uang ini kalau nggak bersih. Nah itu kan jadi harapannya adalah dunia, niatnya adalah dunia.
Keridhaan manusia semata-mata. Mencari ridho suami, iya, kenapa? Tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencari ridho suami. Bukan semata-mata ridho suaminya. Karena kalau semata-mata ridho suaminya, nanti suaminya nyuruh maksiat, kita ngikut. Ya, nggak begitu. Tapi mencari ridho suami itu adalah karena Allah yang memerintahkan. Ya, karena kadang-kala kalau kita fokus cari ridho suaminya itu bukan karena perintah Allah, itu nanti kita nggak fokus mencari ridho lagi, ya. Kalau suaminya misalnya udah mulai nyebelin, gitu ya. Mungkin suaminya baik ya, namanya rumah tangga gitu ya, Ibu ya. Dari sisi inilah ibadahnya bagus dan terusnya. Tapi kan kadang-kala kita ada sebel sama suami. Kalau udah sebel, misalnya udah nyuruh, kadang-kala mungkin ya kita juga lagi baper, lagi PMS gitu ya. Mungkin jadi udah malas lagi tuh taat. Tapi kalau sejak awal taat kepada suami itu adalah karena perintah Allah, mau dia nyebelin kayak, mau enggak kayak gitu ya. Mau nafkahin kita atau enggak kayak gitu, tetap taat. Karena itu perintah Allah. Ya, mau masak nanti makanan dimakan atau enggak, ya terserah aja. Yang penting saya sudah menjalankan perintah untuk melayani suami, menyiapkan kebutuhannya, ya udah selesai gitu. Jadi nggak sewot ya ibu-ibu nih. Udah masak nggak dimakan sewot gitu ya. Nah, jangan, nanti pahalanya hilang. Nah, gitu ya. Karena kita hanya berharap pahala dari Allah, nggak berharap suami memakan makanan kita. Udah capek-capek, tau gitu kan aku mendingan ke salon tadi misalnya gitu. Ya enggak lah, pahalanya udah dapet. Itu ya. Dan ini saya akan share juga nih, teman-teman ya. Ciri-ciri deh ya, ciri-ciri orang yang sudah menjadi budak dunia. Tadi, niat, atau misalnya niat aktivitasnya itu memang untuk mencari dunia semata-mata, misalnya menutup aurat. Awalnya menutup auratnya itu karena Allah. Kalau iya ini ini wajib dari Allah. Tapi lama-lama apa? Dia sudah mulai memilah-milah mana yang cantik, mana yang mahal. Oh kalau kayak gini nanti aku dianggapnya udik deh. Ah itu udah melenceng lagi, ya, udah melenceng. Akhirnya dia juga selalu update, misalnya ya model terbaru, ya. Sampai pernah ya viral model pocong aja kan jadi viral gitu ya, model pocong, model apa gitu. Update banyak yang ngikutin dan seterusnya. Nah, yang kayak gitu yang akhirnya melenceng, yang dicari itu dunia, keridhaan manusia. Aduh kalau nggak matching nanti gimana? Keridhaan manusia tuh. Jadi merusak niat kita yang awal itu gitu. Khawatirnya selama ini kita nutup aurat malah nggak dapat pahala karena terusak niatnya gitu. Bukan lagi semata-mata karena menjalankan perintah Allah, tapi tergoda tadi. Makin memperindah, ya nggak apa-apa sih, tapi ya itu niatnya itu ini kan diniat gitu ya. Kalau nanti akhirnya kepada keridhaan manusia, dia malu. Kalau nggak matching, dia malu. Kalau apa ya, sekedar kepada manusia itu nanti yang dikatakan itu ciri-ciri sudah jadi budak. Karena akhirnya apa? Kalau udah malu, dia kan sibuk harusnya uangnya tuh dibanyakin mungkin buat sedekah, dia dibanyakin buat beli ini lagi, beli itu, bahkan dia punya utang nggak peduli gitu ya. Hari yang harusnya udah tenggat waktu, tapi kan aku besok harus ke minggu depan tuh ada acara nikahan, ini nggak matching, sibuk gitu ya. Bukan mendahulukan yang wajib. Nah itu diperbudak akhirnya. Bahkan saya pernah ada tuh, mungkin saya pernah bercerita juga ke teman-teman. Ada salah satu ibu-ibu ya, udah lama banget sih dulu. Beliau tuh hijrah dulunya wanita karir lagi. Nah beliau tuh bercerita bahwa ya bagaimana dulu tuh merasakan diperbudak gitu ya. Beliau suka langganan majalah, dulu tuh majalah apa ya, pokoknya majalah mode terbaru ya, pasti langganan. Kemudian kalau dapat undangan pernikahan, stres saya itu. Karena harus beli baju baru gitu, harus beli yang seperangkat gitu ya, dari atas sampai bawah matching sampai tasnya. Nah itu kebayang kan, sampai stres kata beliau. Alhamdulillah udah hijrah sih ya, waktu cerita ke saya tuh alhamdulillah gitu. Nah seperti itu teman-teman, jadi diperbudak. Padahal kan kita juga kalau ngelihat orang pakai baju bagus, ih bagus, udah gitu aja titik gitu ya. Maksudnya nggak akhirnya dia tuh dilihatin terus, ih bagus banget terus dilihatin semakin jalan, kan nggak juga gitu ya. Padahal dia mungkin menghabiskan uangnya itu bisa berjuta-juta kan untuk yang tadinya kena takut pandangan manusia. Padahal kita lihat juga biasa aja gitu ya. Termasuk saya kadang sama ngobrol sama anak itu atau sama orang ya, emang apa sih bedanya tas yang harga berapa teh ini 1M dengan 100.000 ya. Dari sisi fungsi sama aja gitu ya. Kadang-kala ada orang yang ribut, ini bukan kulit asli. Rasa saya memang saya nggak bisa bedain. Terus sawat gitu ya.
apakah nanti sepanjang jalan tuh orang akan wow, kulit asli kan nggak juga gitu ya. Ya paling cuma selewat di lirik ya udah beres gitu. Nah itulah diperbudak tuh akhirnya seperti itu. Nah ada ciri lain ya teman-teman, bagaimana ciri-ciri kalau kita sudah mungkin punya tanda-tanda cintai dunia atau bahkan jadi budak dunia ya. Pertama kita ngukur nih ya, ini untuk evaluasi diri, ngukur bagaimana keadaan kita, hati kita nih, apalagi kita pengen dikatakan sebagai wanita salihah ya, istri salihah, hamba yang salihah, kita kan pengen banget tuh dapat disematkan oleh Allah, dapat gelar seperti itu gitu ya di akhirat. Nah kita bisa ngukur. Pertama ya, kalau datang waktu sholat kita segera bersiap-siap enggak? Ya, atau kan masih sibuk dengan antar dulu ya. Nanti deh gitu ya. Atau bahkan yang lebih afdol itu kan menyiapkan, bersiap-siapnya itu bukan begitu azan gitu ya, tapi sebelum azan tuh udah siap-siap menyiapkan ya, menyiapkan hati, nyiapin pikiran, nyiapin aktivitas gitu supaya tidak mengganggu momen yang indah ini nih gitu ya. Ya kayak kita mungkin ya, Mah nanti itu ya Umi siap ya, misalnya Abi pulang kerja jam 4, Abi langsung jemput ya, kita makan di mana. Nah kita nyiapin nggak? Pasti nyiapin gitu ya, nyiapin, wah jarang-jarang nih. Terus anak-anak gimana? Udah titipin aja sebentar, kita we time misalnya gitu ya, kata suami itu. Pasti kan kita nyiapin banget, ya berdua jarang-jarang nih misalnya. Nyiapin, ditunggu-tunggu, udah jam berapa? Oh jam 3, siap-siap, udah mandi dulu deh dan seterusnya. Asar, azan, langsung sholat ya. Anak udah disiapin dan seterusnya. Karena menyiapkan pertemuan dengan kekasih kita, suami kita itu ya. Sama Allah harusnya lebih dari itu. Nah, ukur diri kita selama ini kalau datang waktu azan gimana perasaannya. Ya sudah azan lagi, perasaan karena barusannya sholat kok udah azan lagi. Nah, kalau ada perasaan ya gitu ya. Udah itu ciri-ciri kecintaannya belum kepada Allah ya. Karena pasti kalau bukan ke Allah itu pasti ke dunia. Mungkin dia sangat mencintai berleha-leha, sangat mencintai dengan aktivitas yang sedang dijalankan dulu gitu ya. Atau dia memang kaum rebahan gitu ya. Aduh, harus berdiri deh gitu. Nah, dan seterusnya. Kita mengukur. Kemudian apalagi ukuran berikutnya? Kita melalui hari-hari kita ya tanpa sedikit pun membuka Al-Qur'an. Karena kita terlalu sibuk. Nanti deh habis subuh sibuk sama anak gitu ya. Habis zuhur, ternyata habis zuhur ada tamu. Kalau yang jualan ada pembeli, ya. Kok nggak bisa habis sih pembeli gitu ya. Udah deh nanti asar ya, enak, udah tenang, udah beres semuanya ya. Ternyata asar ada lagi dan seterusnya, nggak beres-beres. Nggak selembar pun ya ayat Quran yang kita baca di hari itu. Nah itu teman-teman. Ya sebetulnya kalau kita hafal Quran sih ya, hafal Quran itu kan tidak harus sudah hatam sampai 30 juz ya. Pastilah teman-teman ada yang dihafal kan Al-Quran. Kalau memang hari itu sibuk sekali, saran saya ya, walaupun tidak sibuk gitu ya, banyak murojaah sambil nyapu murojaah kayak tadi ya, terhubung terus sama Allah. Murojaah kalau hafalnya cuma Al-Ikhlas ya udah Al-Ikhlas aja gitu ya. Al-Ikhlas aja sepanjang hari dihayati, bahkan apalagi kalau teman-teman lagi punya masalah ya, dihayati betul ayat yang ini dalam surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad kan gitu ya. Allahus samad. Nah, Allah tempat bergantung makhluknya. Nah, di situ dihayati. Ya Allah, gitu, hanya kepada Engkau kami hamba itu cuma bisa minta tolong ya. Ada masalah misalnya anak udah dibawa ke sekolah sana, sekolah sini, belum berubah-berubah juga ya Allah, mungkin ya gantungkan hati hamba selama ini belum kepada Engkau. Nah, perbanyak Allahus samad ya, Allahus samad, hanya kepada Engkau ya Allah hamba menggantungkan hati ini ya. Atau masalah apa, punya hutang, perbanyak coba Allahus samad ya, panggil nama Allah yang nggak ada gantungan lain ya Allah selain Engkau ya. Kalau hutang hamba yang 10 miliar itu ya Allah gitu ya, kalau suruh jualan apa ya Allah ya yang sampai terkumpul 10 miliar yang ada, kadang-kala hasil jualan juga mana untungnya ya, kebelanjain buat beras dan lain-lain gitu misalnya. Mungkin gantungannya belum sepenuhnya kepada Engkau. Allahus samad dan seterusnya. Nah itu bisa teman-teman ya.
Jadi jangan sampai hati kita itu, lisan kita ya di hari itu kering ya dari bacaan Al-Quran. Kalau sambil baca lebih afdol lagi gitu ya. Karena kita nanti melihat ayat-ayatnya itu ya, mata kita melihat ayat-ayatnya dan seterusnya. Tapi kalaupun enggak ya terus merujaahnya. Karena kebayang kalau memang baca Quran itu harus duduk manis pegang mushafnya terus ya, baru dikatakan berpahala gitu. Kebayang kalau gitu banyak akhirnya manusia yang tidak punya pahala ya. Tapi kan membaca Quran itu yang melafazkan ayat-ayatnya bisa kapan aja, kecuali di WC ya, nggak boleh ya ibu-ibu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah gimana kita selama ini terhadap Al-Quran tadi ya, apakah kita sering membacanya atau tidak? Nah, kalau kita terlalu sibuk dengan dunia sampai tidak sampai bahkan Qurannya, aduh Quran tadi mana ya gitu ya. Ternyata ditemukan di kolong kasur dan sudah berdebu ya, atau di atas mungkin ya, di atas lemari dan debunya udah ya lebih tebal dari bedak kita gitu ya. Ya itu perbanyak taubat. Mungkin selama ini kita sudah diperbudak sama dunia. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri berikutnya apa? Kita sangat memperhatikan omongan orang lain. Kita memperhatikan omongan orang lain tentang diri kita. Kita tidak memperhatikan apa omongan Allah tentang kita. Ya. Banyak padahal ya. Allah menggambarkan keadaan-keadaan manusia. Ada yang Allah sematkan, Allah katakan dia itu munafik, ya. Kafir, musyrik, fasik, ya, dan lain-lain. Banyak. Nah, kita kalau cintanya sama dunia fokusnya gitu ya, padahal misalnya ya orang cuma ngomongnya sekali, sakit hatinya berkali-kali. Ya orang kadang ngomongnya cuma sekali. Misalnya ngomong apa Teni, pernah nggak Teni diomongin orang? Pernah. Ibu-ibu pernah diomongin orang, apa yang diomongin? Contohnya diomongin orang teh ya, hidung cenah berenya. Padahal sebetulnya nggak ada sih manusia hitam. Menurut saya sih ya coklat gitu ya. Atau coklat orang tua. bilang putih, padahal nggak ada orang putih itu ya. Kalau putih mah kan kayak tembok ya, kayak kapas. Coba kalau lihat manusia putih kayak gitu, kayaknya lari deh. Nggak ada yang putih gitu ya. Sebetulnya nggak ada yang hitam, yang ada itu tidak putih. Ya. Nah, misalnya sakit hati gitu ya. Atau pesek misalnya, sakit hati ya Allah. Sampai kita umur segede gini nih, kalau kata guru saya segede hantu kita. Segede gini tuh pada orang bilang peseknya itu dulu waktu SD, sakit hatinya sampai sekarang. Kadang-kadang kan begitu. Nah, omongan orang kita terus sibuk, ya itu tadi takut nggak matching lah, takut ini, takut itu ya. Tapi kita nggak takut ya dengan omongannya Allah. Aduh, saya termasuk munafik nggak ya? Saya termasuk yang musyrik nggak ya? Nah, itu yang harusnya kita sibuk dengan itu, dengan omongannya Allah. Jangan-jangan selama ini omongan Allah tuh ya itu ke saya itunya ya, alamatnya ke saya, jangan-jangan. Nah, harusnya sibuknya dengan itu. Berarti kan kalau sibuknya dengan omongannya Allah, pasti kita akan sibuk menjaga diri, ya, tidak jatuh kepada orang munafik. Nah, ada ciri-ciri, salah satu ciri orang munafik itu ya, ini disampaikan oleh Huzaifah bin Yaman. Jadi ada salah satu orang sahabat yang bertanya ke Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini adalah salah satu sahabat yang terkenal dia sebagai pemegang rahasianya Rasul. Nah, seorang sahabat bertanya, wahai Huzaifah, apakah aku termasuk orang munafik? Ya. Lalu Huzaifah berkata, singkat cerita ya, berkata, cek saja ya, cek saja keadaanmu. Ketika tidak ada orang, apakah kamu tetap sholat? Ketika tidak ada orang, apakah kamu tetap melakukan ibadah-ibadah gitu ya? Iya, aku tetap melakukannya walaupun tidak ada orang. Nah, intinya, insya Allah itu engkau tidak termasuk golongan orang munafik. Nah, karena ini dikaitkan dengan poin yang tadi ya, kalau kita sibuk dengan omongan orang, ya khawatirnya tadi. Akhirnya sampai ibadah pun kita memperlihatkannya ke orang-orang akhirnya. Kalau orang nggak ada, ya udah nggak ibadah. Atau cek aja kita misalnya lagi jamaah sholat ya, berjamaah. Kalau kita jadi imam, pas berjamaah
bacaannya panjang, khusyuk, ya tartil. Nah, kita gitu juga nggak pas Sendiri. kita salah sendirian. Ya, dipanjang-panjangin sujudnya kalau misalnya lagi berjamaah dan seterusnya. Nah, itu cara kita ngecek sebetulnya kita tuh ibadah kita tuh buat siapa sebetulnya ya. Nah, begitu. Jadi berikutnya apa kalau kita cinta dunia ya atau menjadi budak kehidupan dunia? Kita selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta kita semakin bertambah. Setiap waktu isi pikirannya tuh itu. Ya. Gimana bertambah, gimana bertambah. Ya. Beda kalau gimana bertambah karena kita khawatir dengan hutang-hutang kita, ya khawatir kita nggak pas meninggal masih meninggalkan hutang. Pasti dong kita mikirnya nambah harta. Tapi, kalau semata-mata itu mikirnya terus nambah harta, akhirnya sibuk seharian ya dengan menambah harta tadi, justru lupa sama pemilik harta. Ya, justru nggak deketin pemilik harta, kita sibuk cari orang yang bisa modalin kita. Kita nggak sibuk ya. Deketin zat yang maha memiliki modal, ya, gitu. Nah, kadang-kadang kan terjerumus ke situ. Nah, itu cek aja aktivitas kita sebetulnya kita sibuk merayu siapa, kita sibuk mengejar siapa ketika kita memang pengen menambah harta tadi. Ya, apalagi kalau akhirnya dia gusar gitu. Gitu, nggak dapet lah dan seterusnya dia gusar atau akhirnya dia terjerumus kepada mencarinya di jalan yang haram. Ya mau gimana lagi gitu ya, daripada di penjara gitu ya misalnya, ya udah padahal lebih baik di penjara daripada kita menjadi musuh-musuhnya Allah gitu ya, yaitu dengan mengambil riba, menjadi atau dengan pokoknya mendapatkan harta jalan yang haram yang lainnya, mencuri dan lain-lain, itu kan jadi musuh-musuhnya Allah ya. Mendingan di penjara gitu gara-gara misalnya ya, kalau memang nggak ada pilihan lain gitu ya. Kalau udah nego dong, deadline-nya jangan sekarang ya dan seterusnya, ya udah. Misalnya bahkan mungkin jangan disebutnya penjara ya, lagi pesantren gitu ya. Karena para ulama itu justru ulama salih terdahulu itu penjara adalah jadi tempat mereka bermesraan sama Allah ya. Lahir di penjara itu kitab-kitab yang luar biasa. Kok ulama salih di penjara? Iya. Karena biasanya ulama salih itu jadi jadi musuhnya penguasa. Karena dia selalu mengingatkan penguasa, pendapatnya suka bertentangan dengan penguasa. Karena penguasa itu yang namanya dekat dengan kekuasaan, dekat juga dengan kezuliman, dekat dengan kekufuran, kan begitu ya. Yang ngingetin, bisa di penjara. Nah itu, ya. Jadi kadang-kala mungkin penjara bagi seorang Muslim itu ya caranya Allah pengen deket. Mungkin dia jadi penghafal Quran di penjara. Ya selama ini ya Allah pengen ngapalin Quran, di penjara deh. Iya ya ternyata jadi banyak waktu. Jadi tapi jangan ngarepin di penjara juga, emang kita salah ya. Ini dalam kasus-kasus tertentu ya, jangan sampai akhirnya karena takut di penjara kita jadi menghalalkan segala cara. Nah seperti itu. Karena pikirannya di penjara itu ya kiamat gitu ya. Padahal lebih kiamat lagi gitu ya kalau dia mencari di jalan yang haram. Nah, kemudian berikutnya apa? Kita marah ketika ada orang yang memberikan nasihat bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah haram. Nah, kita marah. Haram. Apaan sih lu? Gitu ya. Ngurusin gue. Lu juga tuh. Ya, emang lu dulu nggak gitu? Dan seterusnya ya. Atau kita coba dulu mungkin teman-temannya di masa lalu. Ya, sebelum kita sekarang rajin kajian, sebelum kita hijrah. Kalau dinasihatin orang gimana rasanya? Mungkin tersinggung, baper ya. Nah, itulah. Atau menyerang balik ya dan seterusnya. Itu udah jelas haram, dinasihati harusnya kan seneng ya, kembali ke jalan yang benar. Tapi enggak, karena dia sudah menikmati keharaman yang menikmati dunia tadi, jadi dia marah. Udah susah-susah saya membangun perusahaan ini, ya sudah susah-susah saya dapat pekerjaan ini. Masa suruh tinggalin yang benar aja? Emang situ mau ngasih saya kerjaan? Gitu nggak ibu-ibu? Yep. Ini kan saya harus
harus bayar SPP, harus bayar ini dan seterusnya. Terus kalau ini haram, emang Mbak mau minjemin saya, mau ngasih ke saya? Kadang-kadang kan dapat ucapan kayak gitu ya. Dalam nggak? Kita dalam rasanya, tapi insya Allah nggak dalam lagi. Kalau kita niatkan menasehatinya juga karena Allah. Udah siap dengan resiko gitu ya. Kalau karena Allah itu udah siap dengan resiko. Ya, kalau belum karena Allah, belum karena Allah yang sesungguhnya gitu ya. Nanti begitu nasehatin, digituin, nggak mau nasehatin lagi. Kapok deh, nyeri hati, cina orang mah gitu ya. Nah, kalau karena Allah ya sakit hati juga nasehatin lagi gitu. Karena kan yang kita cari apa? Ridho Allah. Nah, masih ada waktu ya, nih? Masih ya, banyak. Masih ya. Banyak ya. Yang banyak-banyak atuh. Ya. Kemudian apa? Kita terus menunda-nunda untuk berbuat baik. Besok. Sekarang ini dulu. Padahal ini dulu juga bukan ibadah biasanya ya. Sekarang ngapain dulu teh ini misalnya? Besok dah. Besok. Nah, itu ciri-ciri kita juga mencintai dunia. Saya kira ya biasanya godaannya gitu. Ya. Ntar dulu tuh bukan karena kita mah hari ini saya mau fokus ini dulu ngabisin kitab yang ini gitu ya. Sekarang fokusnya ibadah yang ini dulu gitu. Jarang yang gitu banget gitu ya. Ntar dulu tuh karena kita masih saat ini sedang menikmati dunia kita dulu ya. Nah, seperti itu. Itu hati-hati karena bisa jadi besok itu emang ada jaminan kita masih hidup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita selalu mengikuti perkembangan gadget terbaru, apa-apa yang terbaru, ya mau kalau mungkin uangnya lebih banyak lagi hartanya, mobil terbaru, ya, atau kerjaannya ganti inferior rumah, atau ganti apa lagi teh nih, ganti wajah mungkin, ganti wajah, nah udah terdian tuh, terdian merasa tuh. Ternyata ya untuk wajah aja tuh orang tuh banyak yang update ya. Tahun ini yang lagi ngetren, gimana kemudian lagi ngetren bentuk hidung apa gitu ya, gimana nanti rubah hidungnya sesuai tren tahun ini ya. Yang berikutnya gitu mungkin ya. Ada nggak yang tren Pinocchio hidungnya? Ada nggak dokter Dian deh? Kayaknya nggak ada. Tapi kadang-kala kan emang aneh ya. Coba deh. Kadang-kala pernah saya ngeliat tuh tren dari masa ke masa ya. Tren cantik. Nah, itu kan ternyata beda-beda ya. Ada yang dikatakan cantik itu yang ini loh, yang pakai apa? Seleher-leher tuh pakai gelang itu, makin panjang lehernya makin cantik kan gitu ya. Aneh sebetulnya. Atau yang makin lebar mulutnya itu diperlebar itu loh, ini pakai apa? Apa ya? Dilebarin pakai kayak cincin besar itu mulutnya, jadi semakin lebar mulutnya itu ada tuh di daerah mana saya lupa. Semakin lebar mulutnya dia dikatakan semakin cantik. Ada tren gigi kelinci, Bu. Tren gigi kelinci itu. Oh iya, ada tren gigi kelinci ya. Nah kan kayak gitu-gitu ya. Nah, emang kadang-kala aneh gitu. Nah, memang nggak ada habisnya kalau kita mengikuti tren. Jadi tidak hanya perkembangan gadget terbaru. Ya dia merasa tertinggal zaman kalau gadgetnya nggak update. Ininya nggak update ya, mobilnya dan seterusnya. Kemudian kita sangat tertarik dengan kehidupan para selebriti. Nah, itu juga hati-hati. Karena kan selebriti itu identik dengan kehidupan apa? Glamor ya. Kehidupan yang dia itu banyak pujian, kehidupan yang sinetron. Saya tuh malah baru tahu kemarin ya dapat ceritanya ada sinetron apa yang katanya sampai emak-emak pengajian tuh bikin syukuran. Bikin syukuran karena kisah di sinetronnya tersebut nggak jadi cerai suami istrinya. Masa sih sampai segitunya? Iya katanya. Ya maaf saya udah lama nggak ada TV ya. Tapi ya ternyata kan sihir dari selebriti itu sampai segitunya. Dan kalau update terus ya berarti kita mengupdate apa? Mengupdate ya apa sih biasanya yang di-share oleh para selebriti itu ya kekayaan mereka ya, pencapaian dunia mereka gitu. Dan seterusnya. Jarang lah update selebriti misalnya. Kalaupun lagi umroh selebritinya yang di-update itu kan bukan akhirnya makin mendekatkan para fansnya kepada Allah, bukan ya. Akhirnya apa? Fansnya makin cintanya sama selebritinya kan gitu. Ya walaupun nggak semua seleb begitu ya, tapi
kecenderungannya gitu kan, secara umum seperti itu. Nah itu, jadi kalau kita malah kepoinnya selebriti, bukan kepoin apa, oh iya ibu kepo ya kata anak apa, penasarannya gitu ya sama kehidupan artis, bukan penasaran sama kehidupan Rasulullah. Nah kita sepenasaran itu nggak sama kehidupan Rasul gitu ya. Kalau penasaran pasti tiap hari itu buka tuh, bagaimana Rasulullah. Kan kalau artis-artis tuh biasanya apa sih, selebriti itu yang ada di IG-nya atau di apa namanya di channel YouTube-nya itu apa sih aktivitas mereka sehari-hari, kan nyuapin anak itu aja jadi yang like-nya itu banyak banget, itu sampai jutaan kadang-kadang. Apa sih ngajak anak ke mall yang gitu ya. Oh ternyata dia senangnya makan itu ya, dia jadi fansnya ngikutin senang makan itu. Itu kerudungnya kayaknya model baru tuh, nanti jadi ngikutin kerudungnya dan seterusnya. Coba kalau update-nya sama Rasulullah tuh enak, senangnya makan apa sih? Coba kita jadi update juga, senangnya makan makanan Rasulullah. Senangnya jalan dengan caranya Rasulullah. Oh kalau artis itu ngajakin anak ternyata dengan cara begini di sepanjang jalan itu, diikuti sama fansnya. Kalau Rasulullah dengan anak-anak kayak gimana? Nah, harusnya kan kita ngikutin, kita kan mengaku kita fansnya Rasulullah, ya enggak? Tapi sudah memperlihatkan diri sebagai fans belum sih? Ciri-ciri fans itu ada nggak sih di kita? Bahwa kita tuh ngefansnya sama Rasulullah, jangan-jangan ngefansnya masih sama artis. Apalagi kan kadang-kala misalnya kerudung itu dikasih nama juga kan sama penjual-penjual tuh kan, sama pedagang dengan nama-nama selebriti kan kadang-kadang kerudung itu ya. Entah karena memang dikasih nama aja supaya keren ya sesuai nama selebriti, atau entah karena memang selebritinya pernah pakai kerudung model begitu kan gitu ya. Nah itu ibu-ibu ya teman-teman, brand ya, apalagi brand, bukan brand susu beruang. Nggak boleh kasih itu merek. Oh ya. Ini emang dibayar berapa itu merek? Nah, terus ada lagi. Nah, kita sangat kagum dengan gaya hidup orang-orang kaya. Ya Allah, senang banget ya, coba aku punya mobil kayak gitu. Iya Allah, itu rumahnya, ya Allah, coba aku punya rumah kayak gitu, dan seterusnya. Kagum. Padahal kagum terhadap dunia itu tidak boleh. Nggak boleh. Wah, gitu. Nah, itu nggak boleh. Haram kagum terhadap dunia itu. Jadi kalaupun kagum melihat dunia, kagumnya itu ke yang bikin dunianya itu. Kagumnya sama Allah, ya bukan sama dunianya. Karena kalau kagum sama dunianya, yang dikejar siapa? Dunianya, ya aku pengen kayak gitu, pengen punya itu, dan seterusnya. Tapi kalau begitu melihat dunia kagum, tapi yang diingat adalah Allah, maka yang dikejar itu pasti Allah, yang didekati itu pasti Allah. Makin cinta sama Allah, makin kagumnya luar biasa. Ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, kita pengen jadi pusat perhatian orang lain. Coba kalau pengen jadi pusat perhatian orang lain, sibuknya sama siapa pikirannya? Ya pasti kan pengen jadi pusat perhatian itu dia pengen dikagumi, pengen dicintai, pengen disukai sama orang-orang gitu ya, pengen dianggap keren, pengen dianggap macam-macam. Nah, makanya akhirnya sibuk kan pikirannya dengan dunia. Karena pengen jadi pusat perhatian. Nah, selanjutnya kita selalu bersaing dengan orang lain untuk meraih cita-cita duniawi. Saingan. Ya. Bahkan muncul nanti hasad. Hasad itu dia senang orang lain susah. Dia susah kalau orang lain senang. Ya. Gimana Tani? Dia migrain kalau ngapain Tani? Dia migrain kalau tetangganya beli motor baru, ya. Terus pas tetangganya beli mobil baru dia setruk, misalnya. Ya. Nah kayak gitu. Aduh, aku juga harus punya dan seterusnya. Ya. Atau capaian dunia itu ya. Dalam misalnya waktu kita sekolah, sewot banget tuh kalau kita disalib sama teman kita misalnya dari sisi nilai gitu ya. Kok dia lagi sih yang dipilih ya? Emang kamu aja yang bisa jadi ketua OSIS lah dan seterusnya ya. Kadang-kadang kan urusan-urusan kayak begitu. Jadi ketua kelas ya, bersaing ya. Ya akhirnya persaingan itu tadi karena munculnya dari hasad, iri, dengki ya. Jadi sibuk aja sama itu. Coba kalau orang udah bersaing kan akhirnya hatinya juga tidak tenang ya, tidurnya tenang nggak? Enggak, besok gimana nih? Pokoknya harus bisa menyayangi dia gitu. Dan termasuk kan bagaimana anak-anak sekarang dengan kehidupan kapitalis saat ini ya, yang akhirnya melahirkan sifat-sifat hedonisme ya, cinta dunia. Ya, anak-anak itu
banyak yang terjerumus kepada ciri-ciri seperti ini, ya. Kagum dengan gaya hidup orang kaya. Akhirnya mereka ngapain anak-anak itu? Jadi PSK sejak kecil, ya nggak? Buat apa sih beli dunia? Bisa beli gadget atau nggak dikasih uangnya langsung, ya? Ayo tidur sama om, terus ngapain ya? Dibeliin gadget atau nanti dikasih ini fasilitas buat ke salon, ya, atau kemana dan seterusnya. Urusan dunia, beli tas baru dan lain-lain. Ya, akibat apa? Awalnya kagum dengan kehidupan orang kaya. Jadi pengen jadi pusat perhatian. Akhirnya apa? Yang ada tawuran, yang ada karena saingan atau geng, ya, geng saling subhanallah, ya, miris gitu melihat pertikaian antar geng itu. Dan tidak hanya laki-laki, geng perempuan pun, ya, kita banyak mendapati bagaimana anak-anak perempuan itu juga saling baku hantam gitu antar geng. Serem ya gitu, ya. Mama juga sama aja sih, ya. Ada nggak ngegeng mama, ya? Ada, tapi solihah ngegengnya. Amin gitu, ya. Tapi ketika pengen jadi pusat perhatian, coba tengah masyarakat ada orang-orang yang pengen jadi pusat perhatian, akhirnya kan nggak nyaman kan kehidupan bertetangganya juga. Nanti yang merasa tersaingi ngomongin, dia cari teman gitu, ya. Apa sih ibu tuh kayak gini kan gitu, ya. Jadi emang kehidupan juga nggak ini, dia sibuk, dia jadi resah gitu. Sholat pun inget itu gitu, ya. Gimana nih caranya gitu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau kita udah nggak ada ciri-ciri itu, ya alhamdulillah. Kalau ada istighfar, ya. Istighfar, ya, mudah-mudahan kita tidak terjerumus lah. Tidak Allah golongkan sebagai orang yang mencintai dunia. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita selalu merasa haus akan kekuasaan dan kedikjayaan dalam hidup, dan perasaan itu tidak dapat dibendung. Pengen berkuasa. Pokoknya aku harus jadi ketua kelas. Pokoknya aku harus jadi ketua BEM. Pokoknya sibuk gitu akhirnya. Akhirnya ada, ya, yang sibuk dengan begitu tuh, dia pengen punya jabatan-jabatan tertentu, dia meninggalkan kewajiban. Saya ada mendapati lah yang kayak gitu-gitu, ya. Dia awalnya rajin, ya, ikut berdakwah, aktivitasnya, ya, bagus. Tapi ternyata ketika muncul dorongan, keinginan dunia, pengen mencapai ini dan itu, ya, saya harus punya jabatan ini. Udah tuh tinggalin dunia, ya, ninggalin urusan dakwahnya, ninggalin kewajiban-kewajiban pada Allah yang tadinya dia nggak tabarruj, dia mulai tabarruj, ya, yang tadinya udah bergamis, ya, udah syar'i, udah diganti tuh pakaiannya, ya. Itu menimpa banyak hal, banyak orang lah, tidak hanya orang-orang yang mungkin udah berkecimpung di dalam dakwah, ya. Tapi kita juga banyak mendapati, ya, udah berkecimpung di dunia dakwah, tapi karena pencapaian dunia akhirnya, ya, begitulah, gitu, haus, ya, kekuasaan yang tadinya sebelum sebelum dia terjun ke dunia kekuasaan, dia masih bilang ini haram, ini tidak, gitu, ya, ini haram, pokoknya tidak boleh. Nah, begitu dia masuk kekuasaan, udah nggak haram lagi, ya. Nah, itu banyak kita mendapati yang seperti itu. Jadi nggak bisa dibendung perasaan-perasaan untuk dapat kekuasaan. Nah, kita bagaimana? Setidaknya kita pengen menguasai, misalnya, ya, menguasai waris, menjadi penguasa di keluarga besar kita, maunya didengarkan, ya, nggak bisa dibendung pokoknya, dan seterusnya. Nah, ini kan akhirnya sibuk pikirannya dengan dunia, udah nggak mikir hal-hal haram lagi, ya. Udah nggak mikir orang itu tersinggung nggak sama kita, ya, dan lain-lain. Kadang-kadang mungkin kita juga jadi sombong, ya, karena tadi haus kekuasaan tadi. Yang berikutnya, kita merasa tertekan ketika kita gagal meraih sesuatu. Urusan dunia, ya. Saya kira jarang lah, sedikit orang yang merasa tertekan kalau gagal tahajud, ya. Sampai nangis, terus nangisnya itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Tapi kalau gagal tuh, bisnisnya hancur, bisa nangisnya, ya. Kayak gitu. Kita yang mana? Meraih sesuatu, meraih apa? Meraih cintanya mertua, meraih cintanya. Siapa Teh Yani gitu, ya. Pengen banget dicintai Teh Yani gitu, ya. Dikirim kopi tiap hari, ternyata enggak, baper tuh, dia tertekan gitu, ya. Nah, jadi pencapaian dunia ketika tidak tercapai, kita gagal, tertekan, gagal kuliah, gagal kerja, gagal
mau nikah, ya itu memang ujian berat ya. Tapi kalau merasa tertekannya sepanjang usia kita akhirnya, nah itu kan berarti ciri-ciri cinta dunia tuh kayak gitu. Ada banyak hal yang bisa kita capai lagi, terutama meraih cintanya Allah. Meraih sesuatunya itu meraih cintanya Allah. Nah, seperti itu. Lalu apa? Yang berikutnya, ciri berikutnya, kita tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa-dosa kecil dan besar. Ciri orang yang fasik ya adalah ya dia ketika melakukan dosa walaupun besar, dia merasa itu seperti lalat aja di atas hidungnya, tinggal digituin ya hilang. Tapi seorang Muslim, dia itu kalau bikin dosa kecil aja padahal ya, tapi dia merasa seperti akan ditimpa oleh gunung. Ya ibu-ibu bayangkan, kita ada di depan gunung, nih. Saya lagi jalan-jalan ke puncak, depan kita kan banyak gunung. Tiba-tiba gunung itu terbang nimpa kita. Nah, kita pasti takut banget kan, gitu. Atau tiba-tiba longsor gitu ya, pas lagi sebelah kita itu pas bukit, misalnya di mana di puncak ya, longsor, kena longsor lah. Ya, benar-benar mau nimpa kita gitu, kebayang. Nah itu kan, nah seperti itulah ketakutannya seorang Muslim itu terhadap dosa-dosanya. Nah kita di mana posisi kita dengan dosa kita? Ya kadang-kala minta maaf kayak gimana sama Allah? Minta maaf yang penuh penyesalan atau cuma sekedar ya udah sih minta maaf gitu ya, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kadang-kadang bahkan anak-anak sekarang tuh istighfarnya aja dicandain, bercanda istighfarnya itu dengan nada tertentu yang akhirnya ketika anak itu beristighfar yang ada orang-orang pada ketawa karena nada istighfarnya lucu gitu ya. Dan itu jadi viral ya di pesantren itu gitu. Ada yang kayak gitu ternyata. Aduh ya Allah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, atau kadang-kala ya teman-teman, istighfar itu bukan saat ini ya, banyak orang yang melakukan istighfar semata-mata karena menginginkan dunia ya. Banyak istighfar katanya kalau pengen dapat rumah baru, pengen lunas hutangnya ya, pengen dibuka pintu rezekinya lebar-lebar, istighfar sehari minimal 100 kali. Nah jadi ke situnya tujuan dunianya yang ingin dicapai. Akhirnya istighfar 100 kali, rajin istiqomah dia, tapi yang dicarinya apa? Tadi dunia. Ya miris gitu ya. Harusnya istighfar itu bentuk penyesalan kita terhadap dosa-dosa kita yang ada karena begitu mencintai dunia. Ketika beristighfar pun yang diharapkan itu bukan ridho Allah, bukan ampunan Allah, tapi adalah semata-mata dunianya. Ya. Begitu, kemudian apalagi nomor berapa teman-teman? Ada yang nulis nggak nomor berapa? Nomor sekian. Nomor sekian. 13, Bu. Ya, Masya Allah. Jangan-jangan ada yang ngomong 15 ya? Ada nggak? Iya, nomor 15, Bu. Tuh kan, ya beda. Nah, kemudian kita tidak mampu untuk segera berhenti berbuat yang haram. Dan selalu menunda-nunda bertobat kepada Allah. Nggak mampu. Aduh gimana ya? Ninggalin riba atau tapi kan gimana? Pikirannya panjang banget. Ya, untuk menghindari riba tadi. Atau yang haram itu apalagi sih? Membuka aurat. Ini berat gitu ya, aduh untuk nutup aurat itu gimana ya gitu. Nanti diomongin, dan seterusnya. Nanti dianggap sok suci dan seterusnya. Atau dia udah jelas misalnya ya, mungkin kalau yang ekstrim itu ya, udah dia tuh memang senang berkecimpung di dunia maksiat gitu ya, mungkin PSK atau udah biasa korupsi. Berat gitu untuk ninggalin itu ya. Hal-hal yang diharamkan tersebut. Atau yang pacaran ya, udah tahu itu suami orang juga, dia pacaran juga ya, selingkuh gitu ya, berlipat-lipat gitu kan dosanya. Berat tinggalinnya. Kenapa? Udah kadung jatuh cinta. Padahal kan begitu yang bikin berat itu ya. Ada yang tahu kadung nggak teman-teman tuh? Kenapa Teni? Ini kan nggak semuanya bahasa Sunda. Ada yang tahu nggak kadung itu apa? Bukannya kadung bahasa Indonesia? Terlanjur aja kadung bahasa Sunda. Masa sih? Ya udahlah, kita nggak usah berpolemik dalam hal ini. Nanti panjang. Ntar itu jambak-jambakan. Cakar. Nah, gitu ya.
Sebenarnya tadi tuh kan Teh Anis ya. Ya, menunda bertobat ya, nggak mampu, berat meninggalkan yang haram. Misalnya narkoba, coba orang yang udah kena narkoba biasanya kan kambuhan ya, berat gitu karena meninggalkan hal tersebut. Nah, berarti udah terlalu mencintai dunia, udah jadi budak dunia. Ya, budak keharuman gitu ya. Masalahnya haram itu udah jadi budak dunia. Dan menunda bertobat ya, ntar deh, tobatnya ntar malam. Kenapa nunggu ntar malam? Kan tobat banget, tinggal ngomong aja istighfar dan seterusnya. Sholat juga kan bisa tinggalkan beraktivitas dulu dan seterusnya. Nah, lanjut nomor sekian. Kita tidak kuasa berbuat sesuatu yang diridhai Allah hanya karena perbuatan itu bisa mengecewakan orang lain. Nggak berkuasa. Aduh gimana ya Bu ya? Haram ya ke dukun tuh, tapi kan disuruh mertua, Bu gimana ya, nanti mertua teh marah, nanti orang tua tuh sayang, nanti marah. Banyak nggak hal begitu? Ya mungkin tidak hanya untuk hal kesyirikan, hal yang lain lah, perintah Allah gitu. Nanti nggak usah pakai kerudung kata suami, nanti dicerai. Gimana ya Bu ya? Dan lain-lain. Udah berat gitu, kecintaannya sama dunia udah begitu tinggi. Kekhawatiran terhadap ucapan orang lain, kepada respon dari orang lain tuh begitu tinggi. Yang dipikirkan bukan bagaimana respon Allah kalau kita meninggalkan ketaatan. Ya, kalau yang di dunia mungkin ngejauhin kita, ya kadang-kala mungkin teman-teman kita jadi ngejauhin, saudara jadi ngejauhin. Nggak apa-apa, itu proses nanti juga insya Allah didekatkan lagi sama Allah. Gitu. Tapi kalau udah Allah yang jauh sama kita, terus yang nolong kita siapa? Ya Allah jauh kenapa? Karena kita nggak mau segera melakukan ketaatan tadi. Ya bahkan kita akhirnya tidak mau ya sama sekali melakukan ketaatan. Nah itu jauhnya ya bisa jadi selama-lamanya sama Allah. Di akhirat pun jauh sama Allah. Nggak bisa melihat wajah Allah ya. Tidak bisa masuk ke dalam surganya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kita sangat perhatian terhadap harta benda yang sangat ingin kita miliki ya. Mirip-mirip tadi dengan yang di atas ya. Pengen dunia lah, pengen harta. Sangat perhatian terhadap harta benda yang sangat ingin kita miliki. Perhatian banget ya, kalau dia udah senangnya tadi gadget, benar-benar diperhatiin banget gitu ya. Atau misalnya mobil terbaru, ya sampai-sampai dia itu hafal, ini cc-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Perhatian banget. Ya sesuatu yang, akhirnya perhatiannya apa lagi? Ya itu tadi, gimana caranya ya, kalau misalnya beli mobil itu sekian, berarti aku harus jualan sekian ya. Nah dia merencanakan ya dengan akhirnya memang sibuknya untuk itu. Nah, kemudian kita merencanakan kehidupan hingga jauh ke depan. Jauh sampai depan. Kehidupan dunia. Merencanakan. Nah, karena kalau sudah merencanakan itu kan kayak misalnya akhirnya jatuhnya ke apa? Perencanaan masa depan. Akhirnya asuransi. Nanti kan, gimana kalau waktu yang anak kuliah itu? Saya nggak punya asuransi pendidikan sejak sekarang. Yang notabene akhirnya tidak memperhatikan lagi apakah asuransi tersebut halal atau tidak gitu ya. Dalam Islam bagaimana akad-akadnya. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan, punten ya kalau di sini ada orang asuransi. Kan tidak semua ini juga lembaga asuransi yang mungkin ini ya. Ada sekarang orang-orang yang sedang memperjuangkan asuransi syariah gitu. Walaupun saya lihat memang agak dipaksakan juga gitu ya. Maksudnya asuransi yang, ya kenapa asuransi itu laris manis ya? Karena yang dijual itu adalah ketakutan terkait masa depan. Ya nggak apa-apa kalau mau nabungnya jelas ya. Untuk apa? Tapi jangan sampai prosesnya itu melanggar perintah Allah, akad-akadnya ya. Justru Allah bikin Allah nggak ridho. Termasuk gantungan hatinya jangan sama asuransinya, gitu ya. Jangan sama tabungan. Kalau nggak gini gitu ya nanti gimana? Nanti kalau sakit gimana? Nggak ada dana. Nanti kalau ini gimana? Nah itu kan keimanan sebetulnya itu jatuhnya kalau di kita kita bahas dalam masalah keimanan, itu keimanan sama Allahnya gimana? Hakikatnya gini, innamal usri yusra ya gitu kan gitu ya. Jika ada sesungguhnya ya bersama Ibu ya, bukan ba'da, setelah. Bersama kesulitan ada kemudahan ya, ada banyak kemudahan. Yusra itu dua kemudahan, banyak lebih dari satu. Kemudahan dari Allah. Jadi kalau nanti ada kesulitan, mau kuliah sulit, itu janji Allah kan ada kemudahan. Akan ada kemudahan. Ya, sayang ya yang harta yang kita kumpulin itu emang kita juga nyampe usianya sampai nanti. Anak kita juga masih ada hidup gitu sampai nanti. Kan kita juga nggak tahu.
Ya. Udah bahkan ketika emang jamin gitu ya, ketika anak kita pas kuliah asuransinya nggak gulung tikar. Emang gampang nanti ngeklaimnya. Kan pertanyaan berikutnya juga begitu ya. Sekarang asuransi banyak yang gulung tikar. Asuransi yang besar aja kan udah pada gulung tikar. Nah, jadi memang pautannya tuh jangan ke hal yang duniawi, tapi pautannya ke Allah aja. Bahkan kalau mau kita hitung-hitungkan, kita mau sedekahin aja misalnya harta yang sekarang itu, kita yakin bahwa nanti itu kalau ada kebutuhan Allah akan mudahkan. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ini depan mata ada yang orang kelaparan kok, enggak, ini buat nanti anakku sekolah, padahal anaknya masih balita misalnya gitu ya. Ini orang mau kelaparan, mau mati, dibiarin, dan seterusnya. Kadang-kala kan hitungannya hitungan dunia pakainya. Nah, itu yang akhirnya menjerumuskan. Kita akhirnya rugi, yang kita di depan mata punya kesempatan, bisa jadi surga kita itu ini loh gitu ya, yang orang kelaparan minta makan ini depan kita gitu. Ibadah sholat kita mungkin nggak diterima dan nggak diterima, tapi kita lewatkan gitu ya. Dengan alasan ini nabung untuk masa depan. Ya. Bikin perencanaan bagus, tapi pautan hatinya itu loh, jangan sama rencana itu sendiri. Ya. Pautan hatinya tetap kepada Allah. Ya bahkan kalau nabung nggak jelas buat nabung apa, yang penting ngumpulin gitu ya. Ngumpulin uang. Nah itu kan nanti jadinya takutnya malah jadi jatuh haram gitu ya. Dia termasuk yang menimbun harta. Itu haram, menimbun harta yang nggak jelas. Tapi kalaupun mau nabung, nabungnya jelas untuk apa. Nah itu teman-teman. Yang berikutnya, satu poin lagi deh, nanti biar ada tanya jawab. Satu poin lagi. Jadi nggak satu poin lagi deh, ini menguatkan penjelasan yang ini terakhir ini ya. Kita merencanakan kehidupan hingga jauh ke depan. Tapi yang direncanain itu kehidupan duniawi saja. Yang akhirnya, yang fatalnya itu kita sibuk dengan rencana duniawi tadi. Gitu. Menyiapkan. Ya nanti ini, pokoknya setiap bulan kita harus ke luar negeri. Sibuk akhirnya searching. Ya. Searching apa Teh Yani? Searching ininya ya. Travelnya. Terus nanti cari ini buka-buka di mana ini. Atau kalau nggak ke luar negeri, pokoknya tiap bulan harus ke kuliner mana misalnya, jadi wajib gitu. Akhirnya kan ya sibuk-sibuk kayak begitu. Nah, rencananya rencana akhirat. Ya kalaupun itu nanti aktivitasnya aktivitas duniawi, tapi fokus kita tuh ke akhirat. Kita merencanakan misalnya tiap bulan harus umroh, itu kan bagus ya. Amin ya. Tiap tahun misalnya ya harus ini, tapi pencapaiannya atau misalnya rencananya pokoknya target saya setahun ini minimal saya hafal misalnya 1 juz. Wah, kelamaan setahun mah Bu, ya saya mah bisa 2 bulan 30 juz ya saya. Ya nggak apa-apa sih. Nah itu perencanaan akhirat gitu ya. Bukan semata dunia yang akhirnya justru melupakan kita dari akhirat. Bahkan bukan cuma lupa, kita jauh akhirat nggak dapat karena kita melakukan perencanaan tadi dengan cara yang realnya itu aktivitas yang haram. Nah ini ya, jadi tentang cinta dunia yang bisa saya share hari ini ya. Sepertinya minggu depan masih berlanjut ya tentang hal ini supaya untuk apa ya, bahan muhasabah kita lah ya. Kita masih termasuk yang itu enggak? Kita kan nggak pengen ya pas pulang itu cinta kita ditolak sama Allah. Ya nggak pengen lah, nauzubillah min dzalik. Ya. Itu mungkin Teh Yani yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan sahabat semua, saya, Teh Yani juga ya, kita saling mendoakan supaya menjadi wanita salihah ya. Kekasihnya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Nah enggak, Teh Yani diserahkan kembali ke Teh Yani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Dewi. Tadi poin-poinnya kesekian. Alhamdulillah. Nggak nyatet ya. Masih nggak nyatet. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, saya berikan satu orang penanya untuk jika ada yang mau bertanya, mangga boleh langsung raise hand atau nyalakan mic-nya. Sambil nunggu yang bertanya, saya menginfokan kembali, alhamdulillah, kajian kafah angkatan ke-9 hari Selasa kemarin sudah berjalan di pertemuan pertama. Insya Allah masih saya buka ya. Hari Rabu Teh Yani. Iya, hari Rabu, Masya Allah, lupa hari Selasa angkatan 8.
Ya, hari Rabu, setiap hari Rabu jam 4:15. Insya Allah masih saya buka di terakhir ini pendaftarannya, insya Allah hari Rabu masih saya terima. Dengan catatan harus mendengarkan recording di minggu yang lalu terlebih dahulu, baru nanti bisa bergabung di pertemuan kedua agar materinya saling berkaitan. Begitupun dengan kajian Ikhwannya, Alhamdulillah sudah berjalan juga minggu yang lalu, dan insya Allah Selasa ini angkatan kelima, pertemuan juga yang kedua, dan insya Allah belum terlambat untuk mendaftarkannya juga. Masih saya buka pendaftarannya terakhir di minggu ini. Di chat ada yang nanya Tani ya? Sebentar. Oh iya, ini dari Bu Vera. Bu Vera Sentul. Assalamualaikum. Apakah asuransi itu haram? Waalaikumsalam. Asuransi haram nggak? Haram enggaknya dilihat akadnya. Iya, asuransi yang mana dulu gitu ya. Tapi pada dasarnya saya belum menemukan sih ya yang sudah saya kaji saat ini asuransi yang memang sesuai banget dengan fikih-fikih yang ada di dalam ilmu fikih gitu ya, fikih-fikih ekonomi Islam tuh. Apalagi nanti ada sih yang mengaku asuransi syariah, tapi kalau dengan sedikit ilmu yang saya miliki itu masih belum total lah gitu ya kesyariahannya gitu ya. Karena itu pertama juga multi akad ya, kedua juga kalau ada itu kan dengan bahasa penjamin ya, menjamin seseorang. Kalau menjamin itu ini sebetulnya pembahasannya bisa 2 jam tersendiri Teh Hani ya. Atau nanti saya share deh ada penjelasan para guru ya khusus tentang asuransi ini gitu. Intinya kalau kayak gini, kalau menjamin itu harusnya begini, saya misalnya punya utang, si A punya utang ya, terus mau ngutang lagi gitu ya, tapi saya nggak punya jaminannya misalnya yaudah aku deh penjaminnya kata Teh Hani. Jadi kalau namanya penjamin itu berarti kalau pas saya nggak bisa bayar utang, yang bayarin siapa? Teh Hani, kan gitu ya, jaminan itu sistem jaminan. Tapi yang ada kalau di dalam fakta asuransi, jaminan itu apa? Kita sebetulnya menjamin diri sendiri ya, uang dari kita, ya. Bahkan uang kita kembalinya juga nggak 100% gitu. Itu ada yang pengalaman katanya tuh, yang berbagi pengalaman. Iya. Nah, begitu. Jadi apakah haram nanti harus dilihat dulu. Saya nggak bisa langsung mengatakan haram, harus dilihat dulu akad di dalam perusahaan tersebut seperti apa akadnya. Karena kan Islam sangat memperhatikan akad. Ya. Riba dengan tidak itu bedanya di apa? Di akad. Ya, gitu. Nikah dengan zina di akad juga. Gitu ya. Jadi beda sedikit aja akadnya, itu bisa jatuh haram. Ya, itulah pentingnya seorang muslim itu memiliki ilmu yang banyak sehingga aktivitas dia tidak jatuh kepada keharuman. Ya itu ibu-ibu ya. Jadi mencari ilmu nggak cukup seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, apalagi ntar deh kalau lagi ada waktu luang. Aduh itu mah gubrak gitu ya. Pasti hidupnya banyak masalah karena tidak tahu ilmunya. Kan Al-Quran dan As-Sunnah itu petunjuk hidup. Ya. Seperti itu, Tayani. Mungkin sementara ya. Nanti boleh teman-teman ada yang ngingetin saya, colek saya, japri saya untuk nge-share penjelasan lengkap tentang asuransi ya. Tapi bukan saya yang jelasin sih, para guru aja ya. Misalnya para guru yang hanif, yang solih gitu ya, memang nggak punya kepentingan apa-apa, insya Allah dalam menjelaskan seperti apa itu asuransi. Tani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi. Ini insya Allah sudah mau hampir jam 7 ya Bu Dewi. Sepertinya Bu Dewi udah mau bergegas berangkat juga. Bergegas berangkat kemana Bu Dewi? Kemana? Ke belakang. Ini kemauan apa sih? Ada namanya Paci, Ikatan Cinta itu apa? Itu nama sinetron. Oh. Yang tadi diobrolin sampai syukuran gitu. Oh gitu. Nggak tahu juga nama sinetronnya. Ada lagi satu lagi pertanyaan boleh? Boleh satu lagi teman-teman. Silahkan boleh raise hand atau nyalakan mic-nya atau boleh di chat. Ini ada dari Bu Siti Anggi Anggraini. Assalamualaikum, bagaimana dengan bekerja di kantor pajak dan di pertambangan apakah haram? Karena pertama pajak adalah yang ada yang bilang boleh, ada yang
Karena pertama pajak ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Untuk ditambang katanya tidak boleh, jangan karena tambang merusak bumi. Ya. Dua pertanyaannya ya. Ya. Pajak. Ya, kalau pajak yang saat ini, aktivitas pajak yang saat ini kita lihat ya, fakta tentang pajak yang kita lihat saat ini memang pajak yang termasuk pajak yang diharamkan dalam Islam, sehingga bekerja di situ pun tidak boleh. Ya. Islam itu tidak mengenal pajak, bahkan ada hadis itu ya seorang pemungut pajak itu tidak mencium baunya surga, tidak masuk surga pemungut pajak itu. Jadi kalaupun dalam Islam itu ada pajak ya, kan Islam itu punya sistem pemerintah sendiri ya, namanya khilafah. Nah dalam khilafah itu nggak ada pajak ya. Kalaupun ada pajak, ya istilahnya itu ketika keadaannya seperti apa? Ketika keadaannya adalah negara benar-benar dalam kondisi bangkrut ya. Mungkin habis perang ya, habis paceklik bangkrut. Nah, terus ngapain negara-negara itu misalnya akan meminta dulu nih kepada orang-orang yang kaya gitu ya. Orang-orang yang kaya. Nah, jadi yang kalaupun ada pajak dalam tanda petik ya itu kepada orang kaya. Dan itu pun nggak gambarannya kalau nggak pajak nanti denda dan sekian persen ya dan seterusnya. Hanya kepada orang kaya ya. Itu sebuah kezaliman ketika pajak itu ya yang dipungut tersebut itu adalah termasuk dari orang miskin. Nah, kalau sekarang kan faktanya begitu ya. Mau kaya mau miskin sama. Semua dipajakin dari mulai kita lahir sampai mati ya. Dipajakin semua. Nggak bisa kalau nggak bayar pajak ya terusir. Terpinggir. Dan itu karena fakta pajaknya saat ini betul-betul zalim. Yang diharamkan, termasuk yang diharamkan ya, fakta pajak saat ini. Begitu mungkin ya tentang pajak. Nanti penjelasan lengkapnya ya, kalau nggak puas boleh japri aja deh. Ya. Nah kemudian satu lagi apa tadi? Tambang. Iya bukan merusak alamnya sebetulnya ya. Kan kita butuh barang tambang memang. Ini nanti terkait dengan kepemilikan. Ya. Islam itu kan mengaturnya itu sangat indah ya. Allah itu mengatur segala hal itu pada tempatnya. Ada yang namanya kepemilikan. Nah, ini teman-teman ya kemarin sebetulnya ada undangan. Enggak semua diundang sih. Ada pembahasan tentang konsep rezeki ya. Ada namanya rezeki, ada kepemilikan. Kepemilikan itu apa? Adalah harta yang kita dapati ya. Rezeki yang kita dapati di jalan yang halal itu namanya milik kita. Kepemilikan. Jadi boleh dimiliki ya. Di jalan yang halal, boleh dimakan, boleh disedekahin, boleh dibelanjain, itu boleh, karena itu milik kita halal. Tapi kalau harta yang kita miliki, rezeki yang kita miliki di jalan yang haram itu bukan milik kita sebetulnya. Maka dimakan nggak boleh, disedekahin nggak boleh kan gitu ya. Harta haram itu tertolak, tidak boleh kita miliki harta haram. Nah, kemudian jenis kepemilikan ternyata. Jenis kepemilikan tadi berarti kan harta yang halal ya. Yang didapati dengan cara yang halal itu, jenis kepemilikan itu ada 3 gitu. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umat ya, kepemilikan negara. Yang dimiliki individu apa? Yang ada yang boleh dimiliki individu, ada yang tidak. Nah, jadi kayak milik umat nggak boleh dimiliki individu, milik negara nggak boleh dimiliki individu, atau punya individu dimiliki negara. Nggak boleh gitu ya, secara paksa, secara zalim. Nah, itu nggak boleh. Apa yang dimiliki individu tuh ya rumah dia, ya pokoknya yang kita dapati dari hasil kerja kita, gitu ya. Itu kan milik individu. Atau yang kita dapati dari hibah, dari sedekah, dari zakat, yang kita dapati dari waris itu kan milik kita. Tapi ada harta milik umum. Milik umum itu berarti ini semua orang berhak memiliki hal tersebut. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Kita itu berserikat ya, memiliki secara bersama-sama berserikat itu dalam 3 hal. Apa kata Allah itu dalam hadis ya? Kita berserikat atas api, air, dan padang gembalaan. Api itu apa? Para ulama mendefinisikan api itu ya betul-betul barang tambang api itu. Ya. Kemudian air berarti air itu yang sungai ya, laut yang memang luas gitu ya. Itu untuk hajat hidup orang banyak. Itu berarti harus dimiliki bersama-sama, nggak boleh dimiliki individu tambang ini dimiliki gitu ya.
sama swasta asing apalagi, sampai yang pemilik tambang sesungguhnya kita semua umat ini malah tidak bisa menikmati, harus bayar. Nah itu kezaliman, nggak boleh. Fakta yang seperti itu, tambang milik umum diambil sama individu, dikuasai. Nah itu haram. Nah, jadi kalau bekerja di tambang yang seperti itu, ya dia menguasai tambang yang hajat hidup orang banyak, itu yang haram. Atau satu lagi padang gembalaan. Padang gembalaan itu dikatakan hutan. Jadi nggak boleh menguasai hutan. Misalnya didapat HPH ya, hak pengelolaan hutan, ini digunduli semua, dijadiin apa oleh swasta. Swasta itu kan individunya. Akhirnya kan itu sebetulnya umat ya, yang tadinya dia bisa dengan ringan mengambil buah-buahan di hutan ya, dia mau ngambil kakao, ya mau ngambil apa malah di penjara akhirnya. Dia bisa ngambil ranting atau apa kan menebangnya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Karena udah dapat HPH sama orang lain, begitu mau ngambil di penjara umatnya. Itu kan jadi zalim, itu hak-hak milik umum karena dikuasai individu, nggak boleh. Tapi ada tambang, yang tambang itu dia kecil gitu ininya kapasitasnya kapasitas atau apa TNI ya nyebutnya ya ibu-ibu teman-teman. Jadi tambang ini tidak untuk misalnya ada tambang garam, Rasulullah pernah tuh kepada sahabat itu memberikan tambang garam, tapi ada sahabat lainnya mengingatkan, ya Rasulullah, itu tambang garam itu ya seperti waktu itu di hadisnya itu seperti air mengalir atau apa, itu sangat banyak di tambang itu untuk bisa mensejahterakan ya hajat hidup orang banyak. Maka Rasulullah mengambil kembali tambang tersebut dari sahabatnya. Jadi kalau tambangnya itu memang habislah, setahun juga udah habis gitu ya, kalaupun dieksplorasi gitu, nah itu bisa dimiliki individu gitu. Nah, ini pembahasan fikih ekonomi sebenarnya teman-teman ya. Kalau nggak puas silahkan japri aja nanti ya. Karena waktunya juga udah habis ya Tiani. Ya. Ya, sudah jam 7. Jam 7 lewat. Ya, jam 7 lewat. Alhamdulillah ya, bagi teman-teman, mangga jika masih belum puas, boleh nanti akan dijawab via Japrian. Bagi teman-teman yang belum sempat terbacakan juga pertanyaannya, boleh di-chat ulang ya, via WhatsApp ke nomor admin kepada saya. Nanti insya Allah akan saya, bukan saya deh, Bu Dewi yang akan bahas nanti di minggu depan. Insya Allah ya. Caklo. Alhamdulillah. Ini ada Bu Desi sebenarnya, Bu Desi Kaltim nih. Bu Desi Kaltim ini bertanya tentang program diet ya, apakah itu termasuk mengejar dunia? Nah, nanti insya Allah nanti akan bahas minggu depan. Alhamdulillah, teman-teman, rata-rata sudah pukul 7 lewat sekian, ngelihat jam. Marilah teman-teman, kita tutup forum kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah sampai ketemu lagi minggu depan. Dan setelah ini insyaallah ada sesi tafsir ya teman-teman. Link Zoom-nya sudah saya share di grup masing-masing. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayani, Bu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum. Izin keluar ya Teh. Mangga. Ya, assalamualaikum.